Oke, selamat datang kembali di channel Trending Tech, dan di video kali ini kami mau ngebahas tablet terbaru dari Huawei. Iya, Huawei. Ya, Huawei MatePad. Namanya MatePad doang, nggak ada MatePad. embel-embel apa-apa ya? Sebelumnya udah pernah keluar MatePad Pro. Oh, oke. Jadi sekarang keluar versi terjangkaunya. Harganya berapaan? Harganya di 4,3 juta. Murah ya? Iya, ini menarik sih soalnya karena mungkin banyak yang nggak main lagi di tablet ya. Jadi ada tablet baru harga 4 jutaan. Menarik sih buat gue sih. Iya, menarik. Desainnya gimana menurut lo? Desainnya ya cakep sih. Kita jelasin dulu kali ya. Bodi belakangnya itu finishingnya kayak metal ya? Finishingnya. Finishingnya kayak metal. Cuman ini desainnya simple ya. Gini ya. Warnanya ini grey ya. Oke lah, udah oke menurut gue. Di Terus harga lu lihat dia tulisannya itu begini dia. Landscape Horizontal ya? Landscape ya. landscape bukan portrait ya. Bukan portrait. Sampingnya ini padat sih ya. Padat. Gue nggak tahu materialnya apa, tapi padat. Lumayan premium lah menurut gue di harga, buat harga 4 jutaan. Bisa kalian lihat di sini. Ini bodinya juga tipis. Terus di samping-samping sini, dua sudut sini ada 4 buah speaker. Tipis sih, tipis banget ya. Ya. Nih, tombol power sama volume itu berdekatan di sini. Desain bodi belakang oke lah ya. Lumayan Ya, bagus menurut gue. standar lah, oke lah. Nggak jelek. Maksudnya nggak jelek, kita nggak bisa bilang. Menurut gue udah oke sih. lumayan bagus sih. Nah, kita ke desain bagian depan. Gimana? Bezelnya udah tipis ya. Udah Untuk tipis. ukuran tablet ya, udah pas sih. Untuk ukuran tablet ini termasuk bezel-less gitu. Karena memang tablet tuh harus ada nyisain Iya. bezel, jangan sampai kayak handphone hilang gitu. Iya. Cuma Soalnya, segaris gitu. soalnya buat ini ya. Karena nahan. buat megang. Nah, lu lihat posisi kamera. Oh iya, kameranya di atas sini ya. Nah, Landscape. jadi posisinya juga untuk berbentuk landscape. Jadi kayak belakangnya tulisannya landscape, kameranya juga ada di situ. Oh. Tapi ini nggak ada fingerprint ya. Nggak ada. Nggak ada fingerprint. Dia pakai face recognition ya. Tapi iPad Pro juga iPad. nggak ada fingerprint. Iya. Tapi nggak dia ada pakai fingerprint. 3D face. Layarnya speknya gimana? Layarnya ukurannya sama kayak TP6 Lite nih. 10,4 inci ya, kalau nggak salah ya. Panel IPS, resolusi 2K. Dia tulisnya 2K sih. dia resolusinya 2000 kali 1200. Mereka sebutnya 2K ya. Mereka sebenarnya 2K. Oke, kualitas panelnya menurut gue lumayan bagus ya, warnanya natural, IPS lah ya, nggak pucat. Kalau menurut lo gimana? Gue demen sih sama warna yang kemarin gue coba tes buka music video gitu yang Iya. agak colorful videonya itu, gue demen sama warnanya sih. Iya. Warnanya lumayan keluar gitu. Nyaman di mata lah ya. Iya, Nyaman, iya, view enak. angle juga enak. Kalau kita ke samping dikit nggak hilang gitu, nggak pudar ya warna. Nggak burem. Kita ke hardware dulu aja ya. Hardware. Chipsetnya pakai, Biasa Huawei kebanyakan Kirin ya. soalnya udah punya Huawei sekarang. Iya. Pakai Kirin 810. CPU-nya kalau gue cek memang konfigurasinya mirip sama Snapdragon 730 ya. Ada 2 Cortex A76, 6 Cortex A55. Ya. A55. Nah, tapi GPU-nya memang beda ya. GPU-nya pakai Mali G52. G52 itu sama kayak yang dipakai di. Gue juga bingung sih. Kayaknya Helio G85 pakai G52 juga, cuma dia MC2 ya. Kalau ini MP6, jadi kayaknya core-nya lebih banyak gitu. Oke. Harusnya lebih bagus lah ya. Iya. Chipsetnya bagus gak menurut lo? Untuk kelas ya 4 jutaan ya, dikasih chipset kayak gini, gue bilang sih udah bagus. Udah bagus ya, harga Iya, udah 4 bagus. jutaan, dapat setara sama kurang lebih Snapdragon 720G. Nah, tapi masalahnya hardware bagus-bagus buat apa kalau nggak ada GMS? GMS itu dia yang penting kita bahas di Iya. perangkat Huawei saat ini. Ini sebuah pembahasan yang menarik ya. Lu mau nggak beli tablet ini yang tanpa GMS gitu? Nggak ada Google Service di sini. Lu masih mau beli? Oke, jadi gini, semenjak GMS nggak ada di perangkat Huawei itu, produk Huawei itu terlihat nggak menarik buat gua karena kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi setelah mencoba pakai tablet ini, gue baru kepikiran tanpa GMS nih tablet Huawei itu menarik gitu. Gue coba mencerna omongan lu tadi ya. Mungkin apa maksud lu kalau HP tanpa GMS mungkin pengaruhnya dampaknya akan lebih besar ya. Tapi kalau tablet Jadi nggak gini. terlalu begitu terdampak ya? Enggak. Jadi gini, kebanyakan orang beli tablet tuh pasti udah punya smartphone. Apps penting yang perlu banget sama GMS tuh kebanyakan nggak lu akan pakai di tablet. Kayak misalnya Gojek, Maps itulah yang paling Maps, kelihatan. Google Maps, yang nempel sama API Google Maps gitu ya. Iya. Lu biasa bakal pakai di smartphone. Iya. Lu
misalnya pesen GoFood, Navigasi. ya mobil, di naik mobil, abang Gojek, itu nggak mungkin taruh tablet di motornya kan. Paling nggak taruh HP ya. Iya, Nggak HP. mungkin tablet Iya, taruh di iya, motor ya. Iya. Tapi itu pun sebetulnya ada aplikasi navigasi lain kan sebetulnya. Ada navigasi lain. Nah, di tablet ini gua sih nggak bakal kehilangan hal-hal tersebut karena ya sebuah tablet ya, seperti pembahasan kita sebelumnya soal tablet, itu peruntukannya tuh ke hal produktivitas yang lain lagi gitu. Ya, gue jadi mikir sih. Tadinya gue nggak terlalu tertarik sih. Tapi benar juga kata lu, tablet tanpa GMS itu kita tetap bisa pakai gitu ya, ngerti? Iya. Dampaknya nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar ya, nggak terlalu mengganggu. Kayak misalnya gue kerja nih, misalnya gue pakai Google Drive, Office-nya ya. Di sini ada Microsoft Office kan? Ada Microsoft Office. Di Huawei App Gallery. Nah iya, jadi dia nggak punya Google Play Store, dia ada Huawei App Gallery. Iya. Ya itu aplikasi-aplikasi yang juga banyak ada di Play Store lah ya. Ya kan banyak kan HP-HP lain kayak Oppo, Vivo, Iya. ada Mereka Play punya store sendiri. ya. Huawei juga ada. Dan itu banyak apps yang dari Google Play Store juga udah mulai banyak yang di sini ya. Iya, biarpun nggak semuanya. Lagi masa transisi kayaknya, kan nggak mungkin cepet. Iya. Developer juga nggak cepet. Iya, ada yang kayak coming soon gitu ya tulisannya. Iya, banyak. Iya. Tapi kayak aplikasi-aplikasi lokal, Tokopedia, toko online, banking. banking. Iya, banking yang penting juga ada. Iya, itu ada. Iya. Itu ada. Nah, ya tadi kan Office ada, Microsoft Office. Tapi kalau kayak email, gue tuh kan pakai Gmail gitu, email utama gue. Itu nggak masalah sebenarnya, kita kan nggak bisa install aplikasi Gmail di Huawei MatePad ini, tapi dia udah ada aplikasi email, kayak email terpatri lah. Kalau kita cari di Play Store sih banyak. Iya, ngerti. Jadi aplikasi email bisa login. Kita bisa login dengan akun Gmail kita. Dan ya udah, bisa kepake Gmail. Ya Google Drive gimana? Nah, ada lagi Google Drive, kita bisa lewat browser aja. Tapi experience-nya mirip-mirip kayak pakai laptop lah ya? Iya, mirip-mirip kayak pakai PC gitu lah. YouTube juga kita bisa download, cuma nggak bisa dibuka. Karena nggak ada GMS ya? Iya, karena nggak ada GMS. Nah, kita lewat browsernya aja. Dan experience-nya juga hampir sama sih. Sebetulnya sih kalian bisa-bisa aja install Google Mobile Service di device Huawei ya. Tapi kan di sini kita nggak mau. Kita pengen mencoba experience tablet Huawei tanpa perlu capek-capek repot-repot. Iya, ini kita beranggapan kita ini pengguna awam yang nggak ngerti install ini, install itu, nggak mau ribet gitu. Nggak mau ribet hal ya. tersebut. Maunya langsung pakai aja. Dan apakah bisa betah gitu? Bisa gak ya? Sebetulnya bisa-bisa aja kalau untuk Gmail ya. Gmail, YouTube. Terus sama YouTube. Paling Google Maps aja yang. Iya. Tapi kan nggak kepake kayak misalnya Gojek, Grab gitu, kita nggak kepake di tablet ya. Iya, kita nggak tahu orang lain ya mungkin ya. Iya. Jadi sebetulnya kayak gini nih, gue tuh pakai tablet untuk baca majalah. Gue pakai aplikasi Readly namanya. Gue subscribe per bulan berapa puluh dolar, $10 kayaknya. Tapi di Huawei App Gallery nggak ada. Nggak ada. Nah, akhirnya gue cari tahu, memang bisa install APK Pure sih. APK Pure itu kayak mirip Google Play Store, cuman memang bukan official dari Google gitu loh. Dan kelihatannya ini legal karena banyak aplikasi berbayar juga yang mereka tetap ngarahin untuk belinya di Play Store. Jadi dia bukan penyedia aplikasi APK bajakan. Iya. Dari sini gue bisa install Readly gitu loh. Mungkin orang-orang sekarang butuh tablet untuk meeting ya, untuk meeting sama belajar online. Bermasalah gak sih kalau tanpa dua hal itu ke cover sih sama tablet ini. Zoom meeting bisa, karena lu nggak harus download dari Play Store juga. Ini bisa, lu buka dari browser, search aja, dia bisa download ya. Diarahin terus sama di APK Pure juga ada sih. Ya sekolahan juga Zoom meeting ya semua ya. Iya, rata-rata pakai Zoom meeting ya. Iya, Zoom meeting. Kalau Google Meet kayaknya jarang banget, masih jarang yang pakai. Nah, gue juga ada install PUBG mobile ya. Oh iya, game juga banyak sih di Huawei App Gallery, cuma PUBG nggak ada ya. Gue masih coming soon. Coming soon tulisannya. Banyak banget aplikasi yang coming soon di Huawei ya. Tapi di APK Pure lu bisa install PUBG mobile, dan performanya pas gue main sih kurang lebih mirip sama Snapdragon 720G lah. Kurang lebih settingannya tuh sama. Settingan di smooth balance, bisa atur frame rate hingga ultra. Iya, dan di HD hingga high. Performanya kurang lebih sama lah. Dan yang gue notice itu speakernya bagus banget sih. Oh, speakernya ada 4. Iya, ada 4 ya speakernya. Dan dia by Harman Kardon ya. Speakernya bagus ya. Pas lu pakai buat nonton? Gue buat nonton sih, temen. Kalau buat denger musik gimana? Ya buat denger musik kan suaranya bagus, kenceng.
bassnya ada, separasi musiknya dengan apa? Dengan vokal ada. Cuma ya standar sebuah tablet sih. Maksudnya ya di atas standar Tapi ini 4 jutaan. smartphone tablet lah. Iya. Harga 4 jutaan dikasih quad speaker sih. 4 buah speaker gue sih kaget sih. Iya. Kalau buat lu buat main game gimana? Lumayan sih. Tapi tetap menurut gue masih butuh pakai earphone kalau benar mau main secara serius ya. Netflix bisa ya di sini? Bisa. Kemarin gue udah sempat install, cuma nggak tahu ya resolusinya apa memang belum support. Ya biasa kan Netflix harus yang disertifikasi baru bisa HD Support kayaknya. HD ya, high definition ya. Iya. Kayak kamera belakang 8 megapiksel, kamera depannya 8 megapiksel juga ya. Iya. Kita nggak bahas banyak hasil kameranya. Tapi sebetulnya kamera di tablet itu apalagi untuk sekarang biasa untuk kerja doang ya. Iya. Atau untuk meeting video call gitu segala macam. Itu udah sangat memadai lah. Nah ini makanya yang depan ini posisinya di sini karena kelihatannya peruntukannya buat itu. Oh iya. Buat kerja sama buat sekolah. buat sekolah. Jadi posisinya di sini tengah. Iya. Kayak laptop. Oke, terus yang lain kayak baterainya gede ya, 7.000-an, ya. 7.250. Kayak tablet ya standar segitu ya 7.000-an. Tapi itu udah awet lah itu. Awet. Apalagi tablet ya. Apalagi tablet, dan ini dia nggak ada no selular juga Oh sebenarnya. iya, no selular ya. Jadi koneksi pakai wifi doang dia lebih awet. Lebih awet, nggak nyari signal ya. Iya. Dia charger bawaannya itu 5 volt 2 ampere. 5 volt 2 ampere. 10 watt doang ya. 10 watt kecil ya. Kecil ya. Cuma Dengan baterai 7.000-an nanti. Itu tiap setengah jam gue screenshot. Oh iya. Ya, bisa dilihat sendiri nih. Dia RAM-nya 4 GB. Tadi lupa, RAM 4 GB. Storage-nya 4 ya. 64. Cuman satu varian ya. Tapi ada expandable. Up to 512 kalau nggak salah. Oke. Ada slot micro SD berarti. Oh ya, itu tadi pakai EMUI EMUI 10. Udah basisnya Android 10 ya. basisnya Android 10. Ya udah, kesimpulannya gimana menurut lu? Kalau buat Tablet gue Huawei MatePad di harga 4 jutaan ini worth it atau enggak? worth it. Dan Huawei pinter sih ngisi di harga segini karena nggak ada saingan. Di harga segini ada tablet Samsung ya yang paling terdekatnya ya gitu ya. Tapi dia layarnya 8 inci kan. Samsung Tab E 8 inci 4 With S Pen ya? Ya, tapi masing-masing punya keunggulan tersendiri. Iya. Ada plus minus. Ada plus minusnya. Nah, di Samsung itu ya ada S Pen lah ya. Nah, itu dia tadi awalnya gue pikir dapat pensilnya. Jadi menurut gue awal memang kok murah ya 4 jutaan ya? Dapat speknya kayak gini. Gue kaget gitu loh. Tapi ternyata Di posternya itu ada gambar pensil yang gue pikir dapat pensil. Tapi setelah pas gue tahu belakangan pensilnya mesti beli lagi dan dia itu cuma wifi only, no selular. Gue merasa jadi oke aja. Jadi enggak yang gila banget nih gitu. harga pennya berapa sih? Harga pennya masih 1 jutaan. Nembus 1 juta? 1 jutaan, tapi gue nyari-nyari nggak ada stok, susah. Oh, berarti kalau 4 juta nih, tambah 1 juta, 5 juta. 5. Plus kalau misalnya tambah selular berapa? 1 juta lagi. 1 juta. 6 jutaan juga ya. 6 juta juga. Tapi dia mungkin pinter sih menurutku, maksudnya nggak semua orang butuh itu. Iya, dia kan pinter jadi Iya. masukin di situ, nggak buat orang yang nggak butuh S Pen, yang nggak butuh selular. Ya. Pas Harganya banget. diturunin. Iya. Pinter. Gue rasa banyak sih yang butuh. Iya. Butuh tablet 4 jutaan baru dan memang nggak butuh dua hal itu gitu ya. Iya. Sih. Dan walau tanpa GMS juga menurut lo masih worth it. Dan walau tanpa GMS pun masih worth it, nggak masalah. Nggak masalah buat gua. Karena ini tablet ya. Iya. Nggak terlalu dependable juga sama itu. Iya. Karena Gua banyak. punya smartphone. Iya, lu punya smartphone. Terus ini alternatifnya juga banyak ya. Aplikasi-aplikasi yang bisa kita jalankan biasa kita pakai di tablet itu apa aja sih? Iya. Buat nonton, YouTube, Netflix bisa. Iya. Buat Office ada Microsoft Office, Drive bisa, email bisa. Gue buat baca majalah bisa Baca sih, install majalah Replika bisa. Pure. Baca berita Kompas, Detik ada. Iya, browsing aman, nggak ada Terus masalah. yang esensial juga ada ya, kayak buat sekolah, buat video call meeting, ada Zoom bisa install. Iya, juga. iya. Jadi worth it lah ya. Worth it, 4 juta beneran. Ini pasti ada yang kebutuhannya di sini. Iya. Gue 4 jutaan nih nyari tablet nih. Tablet lain ukurannya 8 inci kekecilan, gue pengen yang lebih gede. Iya. Pas ini. Iya. Oke, Iya. gitu aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja. Takutnya kepanjangan video. Ya udah, kalau gitu sekian video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua dan kita ketemu lagi di video berikutnya.